Film ini dimulai dengan seorang pria bernama Ray Brock yang terbaring di ranjang rumah sakit. Ia perlahan terbangun dengan pandangan yang kabur. Seorang dokter kemudian mendekat dan menanyakan bagaimana kondisinya yang dirasakannya saat ini. Saat Ray mulai sadar sepenuhnya, pertanyaan pertama yang ia ajukan adalah tentang keluarganya. Namun, sang dokter menghindari menjawabnya dan menjelaskan bahwa Ray telah berada dalam kondisi koma medis selama 3 bulan terakhir akibat cedera parah di dadanya. Ia meyakinkan Ray bahwa proses pemulihannya berjalan lancar tanpa komplikasi. Ray yang masih khawatir kembali menanyakan tentang keluarganya, tetapi dokter hanya mengatakan bahwa polisi akan datang menemuinya segera tanpa memberikan informasi lebih lanjut. Adegan kemudian beralih ke ruangan interogasi di mana Ray sedang diperiksa oleh seorang polisi bernama Shelby. Ray mulai menjelaskan apa yang terjadi. Ia mengatakan bahwa ada 3 orang pria dan semuanya berawal pada malam ketika ia dan istrinya bernama Kim sedang berkendara untuk pulang. Namun mereka tersesat sehingga Ray menepi untuk memeriksa peta di bagasi. How many were there? 3. Did you recognize any of them? Oh, yeah. Where'd you recognize them from? When I was with a wife. See if that map is in that glove compartment, will it? Oh. No map. It's not in here. It's in the boot. Have it pull over. Begitu ia keluar dari mobil, ia melihat 3 pria sedang memukuli seorang pria muda secara brutal. Saat Ray menyaksikannya dengan terkejut, pria keempat yang tampaknya adalah pemimpin kelompok tersebut kemudian datang, di mana namanya adalah Frank Noonan. Tanpa ragu, Frank mengambil pistol dari salah satu anak buahnya dan langsung mengeksekusi pria muda itu di depan mereka. Ray yang ketakutan kemudian membeku sejenak, namun kemudian mereka melihatnya. Panik, Ray segera kembali ke mobil dan melarikan diri sebelum mereka bisa mengejarnya. He saw us. I think I saw an execution. What? Ray, this is serious. We've got to go to the police. No, we haven't. Just be quiet. Di dalam mobil, Kim melihat Ray tampak sangat terguncang dan menanyakan apa yang terjadi. Dalam keadaan panik, Ray mengatakan bahwa ia baru saja menyaksikan sebuah pembunuhan. Kim yang ketakutan kemudian mendesaknya untuk segera menelepon polisi, tetapi Ray yang masih shock bersikeras bahwa mereka tidak bisa melakukannya. Ia menjelaskan bahwa orang-orang tersebut adalah gangster yang sangat berbahaya dan terlibat tentunya akan membahayakan nyawa mereka berdua. Adegan kemudian kembali ke penyelidikan, di mana petugas Shelby meminta Ray untuk mengidentifikasi para pria yang datang ke rumahnya melalui serangkaian foto. Ray ragu sejenak, lalu bertanya kepada Shelby apakah itu berarti ia harus bersaksi di pengadilan. Ketika Shelby mengiyakan, Ray langsung menolak. Ia menggeleng dan mengatakan bahwa jika ia bersaksi melawan para gangster itu, ia akan mati sebelum persidangan dimulai. Ray jelas ketakutan dan menolak mengambil resiko yang sangat tinggi. Shelby yang memahami ketakutannya kemudian menawarkan perlindungan polisi dan menyerahkan kartu namanya, mengatakan agar Ray menghubunginya jika ia berubah pikiran. I'll show you some pictures or mugshots. Take a look, maybe we can identify the men that came to your house that night. You'll be our key witness. We can offer you protection. I don't believe in the British justice system. The gangsters. I'll be dead before the trial. Beberapa waktu kemudian, Ray kembali ke rumahnya. Saat ia mendekati pintu depan, ia melihat tumpukan surat berceceran di tanah. Ia memungut salah satu surat dan mulai membacanya. Ekspresinya berubah, di mana kesedihan menyelimuti wajahnya dan air mata mulai mengalir di matanya. Dikuasai oleh emosi, Ray mulai menangis pelan saat ia berdiri di sana. Tiba-tiba ia terkenang akan masa lalunya bersama keluarganya yang telah dihabisi oleh para gangster. Dalam kenangan tersebut, Ray berada di rumah bersama Kim dan 2 anak mereka bernama Victoria dan Max.
Itu adalah pagi yang biasa dan mereka semua berkumpul di meja makan, tertawa dan berbincang saat bersiap memulai hari. Max dengan senyum nakal mengatakan bahwa Victoria punya pacar dan usianya lebih tua. Ray yang mendengarnya tersenyum lalu menoleh ke Victoria dan mengingatkannya dengan lembut namun protektif agar dia berhati-hati dengan laki-laki. Momen itu hangat dan penuh cinta, namun ketika kenangan itu memudar, Ray kembali ke kenyataan, sendirian dan dikuasai kesedihan. Adegan kemudian berpindah ke rumah kosong, di mana Ray duduk terkulai di tangga, tenggelam dalam pikirannya. Putus asa untuk melarikan diri dari kenangan pahitnya, ia menuangkan minuman keras ke gelas. Saat ia menyesapnya, alkohol itu menumpukan inderanya, namun pikirannya kembali membawa ke kilas balik lainnya. Dalam kenangan ini, Ray sedang bersiap untuk pergi bekerja. Kim yang berdiri di pintu teriak cemas dan menanyakan apa yang akan Ray lakukan terkait eksekusi yang disaksikannya. Ray terdiam sejenak, tampak bimbang, lalu mengatakan bahwa ia tahu seharusnya melaporkannya, tetapi ia sangat ragu. Ia tidak ingin terlibat dengan dunia gangster berbahaya dan membahayakan nyawa keluarganya. Kim kemudian menatapnya dengan penuh pengertian terhadap ketakutan Ray. Ia mendekat dan meyakinkannya bahwa apapun keputusan Ray, ia akan selalu berada di sisinya. Adegan kemudian kembali menunjukkan Ray duduk di sebuah ruangan kosong yang remang-remang dengan wajah tegang penuh fokus saat ia menyusun rencana. Di depannya terbentang foto-foto para gangster dan matanya tertuju pada satu foto khusus, yaitu seorang pria bernama Billy. Ray mengambil spidol dan melingkari wajah Billy lalu mencoretnya dengan tekad penuh. Sebuah kilas balik kemudian membawa kita ke saat Billy pertama kali datang ke rumah Ray. Ia mengetuk pintu dan Kim membukanya, menemukan seorang asing yang berdiri di sana. Billy dengan senyum santai mengatakan bahwa ia sedang mencari anjingnya dan meminta Kim untuk memeriksa halaman belakang. Kim yang tidak mencium bahaya menyetujuinya dan keluar untuk melihat. Sementara itu, Billy diam-diam memindai isi rumah, memperhatikan tata letaknya dengan seksama. Beberapa saat kemudian, Kim kembali dan mengatakan tidak menemukan anjing apapun. Ia menyarankan Billy untuk bertanya ke tetangga lainnya. Billy kemudian mengangguk sopan lalu pergi, namun memberikan pandangan terakhir ke arah rumah. Di masa kini, Ray duduk dalam bayang-bayang mengamati profil Billy di komputernya dengan mata penuh amarah dan tekad dingin. Kilas balik berikutnya menunjukkan malam mengerikan ketika Billy masuk ke rumah Ray bersama rekannya bernama Connor. Billy menyelinap ke kamar Max lalu menyeret Kim, Victoria, dan Max ke bawah. Teriakan ketakutan mereka menggema di udara. Ray yang sudah terikat di kursi hanya bisa berjuang tanpa hasil saat keluarganya dikumpulkan di depannya. Pemimpin mereka yang kejam bernama Cain dengan tenang memerintahkan Billy untuk menembak Kim. Tanpa ragu, Billy menarik pelatuk dan Kim jatuh ke tanah sementara Ray hanya bisa menyaksikannya dengan ngeri tanpa mampu melindunginya. Now kill this crazy bitch. Kembali ke masa kini, Ray tidak mau menunggu lagi, di mana keputusannya sudah sangat bulat. Saatnya kini ia bertindak. Ia mengambil pisau dari rumahnya dan langsung menuju ke tempat tinggal Billy. Sementara itu, di apartemen kumuh Billy, gangster itu sedang memasak narkoboy dan menyuntikkan dirinya sendiri sudah mulai larut dalam pengaruh obat. Ray dengan diam masuk ke apartemen dan menghadapi Billy yang nyaris tidak sadar. Ray menuntut nama-nama orang lain yang datang ke rumahnya malam itu, tetapi Billy yang masih teler dan menantang menolak menjawab. Tanpa peringatan, Ray menusukkan pisau ke kaki Billy, membuatnya menjerit kesakitan. Ia memerintahkan Billy dengan nada mengancam untuk memasak lebih banyak narkoboy dan menyuntikkan dirinya sendiri. Namun, Billy yang putus asa mencoba membalikan jarum suntik ke arah Ray dalam upaya terakhir untuk menyerang. Ray bereaksi cepat dan dalam satu tusukan brutal, ia membunuh Billy seketika. Oi, do you remember me? You know what I'm here then, won't you? You remember my family's name?
What's the name of the others? I'll fucking cut it off. Connor O'Brien And Keegan. Ray yang kini berlumuran darah kembali ke rumah dan kemudian mencuci tubuhnya. Dalam kilas balik lainnya, kita melihat Connor membuntuti Victoria ke sebuah klub. Victoria yang merasa ada yang aneh mengatakan pada Connor bahwa ia sedang menunggu seseorang lalu memutuskan untuk pergi. Connor yang tak peduli menunggu hingga Victoria pulang dan menyelinap ke kamarnya. Di dalam, ia menemukan pakaian dalam Victoria dan mulai mengendusnya, indikasi mengerikan dari niat jahatnya. Adegan kemudian beralih ke rumah di mana petugas Shelby datang berkunjung. Shelby menunjukkan foto Billy kepada Ray dan bertanya apakah ia mengenalnya. Ray yang berusaha tenang menyangkal mengenal pria itu. Shelby kemudian memberi kabar mengejutkan bahwa Billy ditemukan tewas pagi itu. Ia mengungkapkan bahwa Billy adalah anggota geng prank Nunan dan mengisyaratkan bahwa geng tersebut mungkin terkait dengan pembunuhan keluarga Ray. Maksud Shelby jelas di mana ikatan geng ini sangat berbahaya dan Ray masih dalam ancaman serius. Ray menanggapinya dengan frustasi dan sikap menantang. Ia mengatakan bahwa ia menolak hidup dalam ketakutan hanya karena pernah bersinggungan dengan orang yang salah. Ia mengungkapkan keraguannya terhadap sistem peradilan Inggris dan merasa bahwa sistem tersebut tidak akan memberikan perlindungan atau keadilan nyata. I've told you, I know I don't see. You ever heard of someone called William or Billy Malone? No. He's been found murdered. He's an associate of Frank Noonan. Prominent figure on the wrong side of the law, deals in prostitution, gambling, drugs, racketeering, you name it. Sounds like just another gangster. Yeah. Well, gangster or no gangster, I've never heard of him. I mentioned another name to you when we were in hospital, Tommy Richards. Yeah, I remember. Word on the street is that Noonan and his crew took him out, had him executed. His body was found on the industrial estate outside Montague Road. The one where you say you witnessed the murder. I've told you everything I know. Then you want justice, right? For your family. There's no court in this land that will give me my justice. Dalam kilas balik lainnya, Victoria yang ketakutan meminta izin kepada para gangster untuk menggunakan toilet. Connor yang masih menahannya dengan enggan menyetujuinya dan mengawalnya. Begitu mereka berada di tempat yang lebih pribadi, Connor melepaskan ikatannya tetapi memperingatkan agar tidak melakukan tindakan bodoh. Ia kemudian meminta untuk melihat kamar Victoria dan saat mereka menuju ke sana, niatnya menjadi jelas di mana ia berniat untuk mencocok tanaminya. Namun sebelum ia bertindak, Cain masuk dan menggagalkan rencana bejatnya. Cain lalu menyeret Victoria dan Connor kembali ke bawah, menghentikan niat jahat Connor. Do you think you'll do it? Cover yourself up. Stand there. Adegan kemudian beralih ke masa kini di mana Connor panik, menelepon ke sana kemari dan bersiap untuk pergi. Saat ia masuk ke mobil, seseorang tiba-tiba mengarahkan pistol ke arahnya. Mata Connor kemudian membelalak saat ia menyadari bahwa itu adalah Ray yang dikira sudah mati. Dikuasai rasa takut, Connor mencoba menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan perintah. Namun, Ray dengan dingin mengatakan bahwa dia tidak peduli di mana mereka semua bersalah. Dalam kilas balik lainnya, kita diperlihatkan bahwa Cain memerintahkan Connor untuk menembak Victoria dan Connor melakukannya tanpa ragu. Menyadari bahwa Ray telah membunuh Billy dan kini memburunya, Connor pun panik. Ia mencoba mengalihkan perhatian Ray dan kemudian menyerangnya. Dalam perkelahian, Connor melukai Ray dengan pisau, namun Ray berhasil merebut pistol Connor dan kemudian menembaknya. Setelah pertarungan itu, Ray kembali ke rumah dan membalut lukanya. Keesokan paginya, Shelby kembali ke rumah Ray dan mengatakan bahwa Connor ditemukan tewas dan bahwa Connor juga bagian dari geng prank Nunan.
Selby kemudian mengatakan bahwa semua pembunuhan ini tampaknya saling terkait dan mereka sedang mencoba mencari tahu bagaimana semuanya terhubung. Ia meminta izin untuk menggeledah rumah Ray demi mencari petunjuk, namun Ray menolak dan mengatakan Selby perlu surat perintah untuk penggeledahan. Ray memintanya untuk segera pergi dan Selby yang kesal namun memahami situasinya akhirnya meninggalkan rumah Ray. Dalam kilas balik lainnya, Cain memerintahkan Ray untuk menyerahkan semua ponsel, laptop, dan komputer mereka agar tidak ada bukti yang bisa digunakan untuk melawan mereka. Ray memohon agar keluarganya dibebaskan, namun Cain dengan dingin menjawab bahwa semua ini hanyalah bisnis baginya. There was a kid called Tommy. Tommy used to do a bit of wheeling and dealing around Bethnal Green, into them sort of places, you know. After a while, he wanted bigger. And tried sending us down the river. I think you know what's going on. I don't. I swear, I never saw anything. I've been doing this a long time, Ray. Let's get to it. I don't know why you've come here or what you want, but please leave my family alone. It's up to you. How far would you go to kill you? Di masa kini, Cain menerima sebuah surat berisi daftar nama anak buahnya yang sudah mati, di mana sebuah pengingat kelam atas kekacauan yang telah terjadi. Dalam kilas balik lainnya, saat Cain sedang meneror keluarga, Max melihat kesempatan untuk melarikan diri. Ia berlari dan bersembunyi di dalam lemari. Meski sudah berusaha sekuat tenaga untuk tetap bersembunyi, Cain akhirnya menemukannya dan kemudian menyeretnya kembali ke bawah. Di sana, Max dibunuh di depan mata Ray dan Kim. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat anak mereka dihabisi. Di masa kini, Cain bertemu dengan Frank yang langsung bertanya tentang situasi. Cain melaporkan bahwa Ray masih hidup dan sedang mendekat ke arah mereka. Frank yang jelas kesal memerintahkan Cain untuk segera menemukan dan membunuh Ray agar tidak menjadi ancaman lagi. You've really this up, haven't you? Now, with Connor and Billy lost to the morgue, uniforms are everywhere like little insects. My guys tell me that a list of suspects is being drawn up, and I have those names. One of them's a ghost. In Kane is that he didn't die, did he? Find him and put another bullet in the resilient little bastard. Cain kemudian membuntuti Ray dengan mobil sambil menyusun rencana selanjutnya, sementara Selby juga mengamati situasi dengan cermat. Dalam kilas balik lainnya, lupa kilas balik, Ray menghadapi Cain dan menanyakan mengapa ia melakukan semua ini. Jawaban Cain yang dingin hanyalah bahwa ia melakukannya karena ia bisa. Ray yang dipenuhi tekad dan kemarahan bersumpah akan memburu Cain kemanapun ia pergi, tetapi sebelum ia bertindak, Cain menembaknya. Di masa kini, Cain masuk ke sebuah gedung diikuti oleh Ray yang menggenggam pistol. Mereka saling berhadapan dan baku tembak pun terjadi. Cain berlindung di balik beberapa kotak sementara Selby tiba di lokasi dan mengambil pistol dari bagasinya. Pertarungan antara Ray dan Cain kemudian semakin intens. Tembakan terdengar di seluruh gedung saat mereka saling memburu. Akhirnya mereka berdiri saling berhadapan dengan pistol terarah. Saat keduanya bersiap menembak, Selby menerobos masuk dan berteriak agar mereka menjatuhkan senjata. Ray dan Cain yang sama-sama bertekad menolak untuk mundur. Ray, this isn't you. Think about your family. You think killing him is going to bring them back? You think it's going to take away the grief? I'm sick of all this family bollocks. Dalam momen kritis, Selby kemudian menembak Cain. Cain yang terkejut kemudian menatap Selby dengan mata lebar. Selby dengan tegas mengatakan bahwa Cain telah mendapatkan keadilannya.
Kain pun akhirnya terjatuh dan kata-kata Shelby menandai akhir dari permainan balas dendam yang panjang dan berbahaya. Setelah pertarungan sengit itu, Shelby menyarankan agar Ray untuk segera pergi meninggalkan kota sebelum polisi datang pagi harinya untuk menyelidiki. Ia memperingatkan Ray bahwa mereka akan datang mencarinya dan ia harus menghindari terjebak dalam penyelidikan. Kali ini, Ray mendengarkan peringatan itu dan pergi meninggalkan lokasi. So what now? You get to arrest me? You need to go, and I don't just mean from here. You need to leave town and not come back. Tomorrow, I'm going to go around your house, and if you're there, you will be arrested. Beberapa waktu kemudian, Ray berada di sebuah pub remang-remang mencari ketenangan. Saat ia duduk di bar, Frank masuk dengan sikap santai dan mengatakan bahwa pub itu tutup serta mengaku tidak mengenalnya. Ray yang tenang kemudian berdiri dan mendekatinya dengan ekspresi dingin penuh tekad. Ia mengungkapkan identitas dan senjatanya, membuat semuanya jelas. Dalam aksi balas dendam terakhir yang dramatis, Ray kemudian menembak Frank, menuntaskan pencariannya atas keadilan bagi keluarganya. We're closed. Come back later. This has been the longest week of my life. I thought about showing you pictures of my family you took away from me. I've been a teacher for 15 years. But today I learned something new. Talk is cheap. Frank yang terkejut tidak sempat bereaksi. Ray kemudian langsung meninggalkan pub, masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan kota. Film ini kemudian berakhir dengan Ray menghilang ke dalam malam, meninggalkan jejak pembalasan. Tamat! Oke teman-teman, itu dia untuk alur cerita dari film kali ini. Semoga kalian semua suka dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!